Halo guys, balik lagi ke motor vlog gua. Udah lama gua gak ngupload. Nah, kali ini gua ada punya mau review satu motor spesial, yaitu ini adalah Xeon GT 125. Ini edisi khusus spesial kemerdekaan. Kayak ada bendera di sini. Ini limited edition sih jatuhnya. Soalnya dia khusus waktu itu dibikin. Grafiknya aja Garuda ya, dia edisi Garuda khusus Spirit of Indonesia. Keren ya grafiknya. Nah, seperti apa detailnya? Oke, ikutin terus ya guys. Let's go. Nah, oke guys, kita mulai dari yang paling terlihat dulu nih. Bagian stangnya nih, yang naked ini nih, kita bahas detailnya. Oke. Nah, untuk batangnya sendiri dia pakai ini punya stang MT25 ori, ditambahin stabilizer sama dia biar lebih mantap. Lalu untuk saklarnya, untuk yang sebelah kanan ini dia adalah custom, bukan custom sih, maksudnya aftermarket. Kalau yang sebelah kirinya dia pakai ini punya Xeon. Kalau untuk speedometernya ini Orivino ya. Ini untuk speedometernya dan ini untuk indikator bensinnya. Lalu untuk atas lagi gripnya ini kayaknya grip aftermarket juga. Ditambahin ini ya buat ngegas, buat ngebantu biar nggak terlalu capek. Untuk end gripnya dia pakai ini juga aftermarket, nggak tahu merek apa. Kalau untuk spionnya juga ini aftermarket merek AND. Bagus sih dia, warna ini blue gitu, kelihatan nggak tuh? Jadi kalau ada motor kasih cahaya atau apa tuh nggak terlalu silau. Asik sih ini, keren. Ini bentuk dari depannya seperti ini spionnya. Nah, cakep ya. Nah, berikutnya untuk yang di bawahnya ini, untuk bracketnya sama cover, ini kan cover ininya ya, cover bracket ya bilangnya ya. Ini punya Vino juga, punya X-Rite nih kayaknya nih. Ini punya X-Rite. Lalu untuk bracketnya di dalam itu dia pakai ori X-Rite semua. Ini juga X-Rite, ditambahin Razor. Untuk apa? Katanya sih biar lebih nyaman, agak mundur jadi stangnya. Jadi pas dibawa tuh badan nggak terlalu bungkuk, lebih tegak dan lebih tinggi jatuhnya. Jadi lebih enak kata orang yang bawanya. Oke, setelah selesai bagian depan, kita turun sedikit. Untuk lampunya sendiri, kalau bawaan orinya ya ini ya, lensnya itu udah warna biru yang eagle eye. Hanya dia tambahin sedikit spotlight warna kuning di sini biar lebih manis tampangnya. Nah, cakep kan? Selebihnya untuk lampunya semua masih original, pakai halogen bukan LED. Belum diubah sama orangnya, mungkin nantinya akan diubah. Kalau ini ya keren ya, bentuk ininya cakep. Berikutnya kita turun ke kaki-kaki. Oke, nah nih kita bahas cakramnya dulu kali ya. Kalau untuk cakramnya sendiri ini adalah PSM ya, cakram PSM motif yang kembang bunga gini. PSM ada banyak soalnya, ada yang kembang ini sama yang bulat habis. Ini ukurannya kalau nggak salah 330 ini kalau nggak salah. Apa 230 gitu, lupa. Kayaknya sih 230. Diameternya 230. Nih, ada bracket aslinya PSM. Cakep ya. Kalau untuk kalipernya masih standar. Nah, berikutnya kita bahas nih yang kelihatan cakep nih. Dari sini kelihatan ada mereknya. Velgnya, dia pakai velg jari-jari. Nah, ini mereknya adalah TK Racing. TK itu kepanjangan dari Takasago. Itu made in Japan, di sini ada tulisan made in Japannya, udah cakep. Sini, kita lihat.
Nah ini dia, kelihatan guys, TK Japan. Wah cakep nih. Ini pakai jari-jarinya ini dari TRD, merek TRD, jari-jarinya sendiri. Kalau untuk ininya, ini bilangnya hubnya ya kalau nggak salah ya. Kalau hubnya ini dia adalah punya milik tromol ya, bukan hub ya bilangnya. Itu adalah punya Mio Karbu. Dia pakai punya Mio Karbu. Gitu guys. Nah untuk bannya sendiri dia menggunakan Michelin cakep nih. Nggak bisa dengan backlight ya. Kita ambil di sini. Nah ini dia. Ukurannya 90/80 ring 14. Punyanya Michelin. Michelin City Grip itu kalau nggak salah. Di sini ada, nah di sini City Grip. Kelihatan guys. Nah tampilan secara seluruhnya begini. Cakep kan guys. Nah kalau untuk belakangnya kita lihat juga ya. Untuk belakang juga sama, dia pakai sama lah, pasti emang nggak mungkin belang-belang ya. Sama TK Racing. Untuk bannya sendiri dia pakai sama Michelin. Nah ada, nah Michelin. Untuk yang belakangnya tapi bukan City Grip, dia tipenya M45. Nah tuh. Ukurannya sendiri adalah 110/80 ring 14. Mana kita lihat dulu ya. Ini dia, nih. Kelihatan guys? Nah, 110/80. Motifnya keren ya kalau Michelin tuh ya. Bannya, nggak heran lah, mahal, cakep. Gripnya juga oke kalau Michelin mah, nggak usah diragukan. Untuk jari-jarinya juga sama. Ini juga menggunakan punya TRD. TRD lagi, salah. TRD mah mau Yamaha ini ya, Toyota ya. Pakai punya TDR. Kalau untuk tromolnya yang belakang ini dia menggunakan tromolnya Mio M3 125 ini kalau nggak salah ya, ini Mio M3 125. Nah guys, untuk bannya kedua-duanya ini walaupun dia pakai jari-jari, dia itu menggunakan ban tubeless. Nah gimana caranya dia bisa pakai ban tubeless walaupun dia pakai velg jari-jari? Nah dia itu menggunakan ban dalam. Jadi dia pakai ban dalam Vespa yang ring 10 dibelek, lalu dibuat melapisi bagian jari-jarinya di bagian dalam, baru deh sikat gitu caranya guys. Oh ya, untuk lebar peleknya ini ke sana itu kalau untuk ban belakang adalah 2.5 inch. Kalau untuk depan itu dia lebarnya 2.15 inch guys. Itu. Oke, berikut lanjut lagi. Ini dia part gurinya nih. Untuk shock belakang dia menggunakan shock ini adalah YSS tabung G series. Biasanya ini tingginya dia 310 ini. 310. Nah, dan kalau YSS yang ini dia bisa di adjuster, tapi adjuster dia perlu pakai kunci baut gitu. Dan untuk adjusternya juga agak repot ya di dalam gini, mesti bongkar body. Dan rata-rata kalau Xeon GT gitu ya, itu kalau mau pakai shock tabung atas ini rata-rata dia cowok sini nih, pasti dikit-dikit pada nyowak sini, kalau enggak agak sedikit diubah bracket-bracketnya. Soalnya kata ya rata-rata pengguna Xeon sih bisa mentok tangki atau sininya, jadi rata-rata tuh dicowok semua guys. Tapi selebihnya oke sih. Itu. Oke, berikutnya setelah shock kita bahas sebelum ke paling belakang ya, mungkin grafik ya. Nah yang tadi seperti yang gue bilang di awal-awal, ini adalah grafik atau stiker khusus untuk special edition. Ini special edition kemerdekaan, jadi kombinasinya itu adalah warna emas, merah dan hitam, dan ada gambar Garudanya. Cakep ya guys ya, mantap. Ininya pun tulisan GT nya itu emas loh, keren ya, emas glitter gitu ya, cakep ya desainnya. Mantap. Oh ya, berikutnya jok ini joknya bentuknya dari samping kita lihat keren ya. Ini adalah jok orinya dari Aerox 125 ori. Ini bentuknya memang kayak gini tuh, cakep ya guys. Lalu untuk belakang
handle-nya dia udah ganti pakai bracketnya punya SHAD. Ini ori. Emang SHAD setahu saya sih nggak ada yang KW-nya ya, ori semua. Ini nanti bisa buat taro kayak backpack gitu, jadi lumayan lah buat nambahin bagasi. Gitu cuy. Oke, berikutnya pindah ke belakang. Untuk belakang, lampu belakang sih masih standar-standar aja, hanya yang diganti sedikit, dibikin manis tuh ininya, sennya. Orinya sih dia nggak ada warna ember gini, ini dia pakai punya Xeon lama katanya, jadi ada warna ember gitu, jadi kombinasinya lebih manis. Cakep ya. Oke, berikutnya, nah ini dia yang terakhir, yang perlu paling kelihatan mencolok nih, sejauh knalpot. Nah, knalpot ini dia pasti kalian juga udah familiar ya, ini knalpot apa. Ini adalah knalpot KLX 150, tapi dia cuma ambil silencernya aja sini sampai sini. Untuk leheran ubah total, jadi dia bikin ulang lagi untuk leheran. Ini dia katanya sih pakai stainless steel. Untuk suaranya pasti penasaran kan kalian? Oke, gua akan kasih dengar ya guys. Ini kayak gini suaranya nih. Oh ya, ini sempat ketinggalan. Ada satu lagi yang diubah. Ini standar samping. Ini dia juga udah ganti. Dia pakai yang buat yang suka motor-motor matic yang pakai ring 17, jadi lebih panjang dia. Soalnya kan dia udah pakai bannya lebih tebel kan dari standarnya. Jadi itu otomatis jadi lebih tinggi motornya. Jadi kalau dia nggak pakai standar yang lebih panjang juga, bakal miring banget nanti kalau di standar tinggi gitu guys. Cakep ya secara keseluruhan ya motornya. Oh ya, sebelumnya gue tanya ke ownernya sendiri, untuk konsepnya sebenarnya konsep apa sih? Soalnya kan belakangnya naked, terus tapi ini jari-jari segala macam, knalpot punya motor trail gitu. Dia bilang sih konsepnya sebenarnya nggak ada, yang penting menurut dia enak dipakai dan nyaman aja menurut ownernya. Yang penting dia pengen bikin gimana caranya motornya nyaman aja pas dibawa. Orangnya soalnya suka touring gitu. Dan gue udah coba juga ini motor. Kemarin gue pakai dari Pulau Gadung ke Tangerang, ya kurang lebih 2 jam. Emang enak sih posisinya karena dia stangnya juga udah lebih lebar dan dikasih riser tadi, jadi lebih mundur. Jadi bawaannya tuh badan kita tegak pas bawa motornya, jadi enak. Ditambah lagi joknya juga, ini jok mantep juga, enak. Ada dudukannya loh, nih keren ya. Lucu ya. Oke, jadi segitu aja review gue terhadap motor yang satu ini, si ganteng ini. Gacor abis bro. Gimana menurut kalian? Kalau kalian juga suka, tolong bantu like ya guys. Oke, segitu aja video kali ini. Makasih udah menonton. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi buat kalian-kalian yang punya Xeon GT juga. Oke guys, makasih udah menonton. Thank you. Jangan lupa subscribe ya buat dukung gua. Dadah.